Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Rahman dari kelas D Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Menyampaikan PPT hasil dari resum buku Akhlak dan Tasawuf karangan Profesor Dr. Rosin Anwar MAG. Baiklah, pendahuluannya. Yang pertama, pendahuluan. Akhlak merupakan fondasi utama dalam membentuk kepribadian manusia yang beradab dan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak menjadi tolak ukur yang membedakan perilaku baik dan buruknya manusia, serta menjadi pedoman dalam membangun hubungan yang harmonis antar individu dengan lingkungannya. Tanpa akhlak yang baik, ilmu pengetahuan, kekuasaan, dan kemajuan teknologi tidak akan membawa manfaat yang sejati, bahkan berpotensi menimbulkan kerusakan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, akhlak menempati posisi yang sangat dalam mewujudkan kehidupan yang bermanfaat. Kemudian dalam ajaran Islam, akhlak memiliki hubungan yang sangat erat dengan tasawuf. Tasawuf sebagai dimensi spiritual Islam menekan pada penyucian jiwa, pengendalian hawa nafsu, serta pembinaan hati agar senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dalam perspektif tasawuf bukan sekedar norma sosial, tapi merupakan manifestasi dari kesadaran spiritual yang mendalam. Dengan demikian, tasawuf hadir sebagai sarana untuk menanamkan dan memperkuat akhlak mulia sehingga mampu melahirkan pribadi muslim yang beriman, berilmu, dan bermanfaat. Baiklah, yang kedua kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian tasawuf. Secara bahasa, tasawuf berasal dari kata suf yang berarti wall, merujuk pada pakaian sederhana yang dikenakan para suf sebagai simbol kerendahan hati, dan secara istilah tasawuf didefinisikan sebagai upaya penyucian jiwa melalui pengendalian hawa nafsu, kemudian penanaman sifat-sifat terpuji dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan utama tasawuf adalah mencapai kesucian hati dan ketenangan batin sehingga seseorang hamba mampu merasakan kedekatan spiritual dengan Tuhannya. Melalui tasawuf, seseorang dia rasakan untuk senantiasa ikhlas, sabar, zuhud, dan penuh kasih sayang dalam menjalani kehidupan. Kemudian pengertian akhlak. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq, yang berarti budi pekerti, perangkai, atau tabiat baik. Sedangkan secara terminologis, akhlak dapat dipahami sebagai sifat atau keadaan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan baik tanpa harus berpikir dahulu. Dengan demikian, akhlak bukan sekedar tindakan lahiriah, tetapi juga mencerminkan kondisi batin seseorang. Baiklah, kemudian selanjutnya yang ketiga, kedudukan akhlak dalam tasawuf. Akhlak menepati posisi sentral dalam tasawuf karena merupakan inti dari ajaran dalam praktik spiritual yang dijalankan oleh para ahli sufi. Tasawuf tidak hanya menekankan aspek ibadah lahiriah, tetapi lebih jauh menekankan pembinaan jiwa agar mampu menampilkan akhlak mulia dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, keberhasilan seseorang sufi tidak diukur dari sebanyak ritual semata, melainkan dari sejauh mana akhlaknya mampu mencerminkan
nilai-nilai Islam yang luhur. Baiklah, kemudian yang keempat, prinsip-prinsip akhlak tasawuf. Yaitu yang pertama, ikhlas dan tawadhu. Ikhlas berarti memuliakan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal perbuatan tanpa mengharap pujian atau keuntungan duniawi. Sementara itu, tawadhu dalam kerendahan hati yang menjauhkan manusia dari sifat sombong dan angkuh. Kedua prinsip ini menjadikan seseorang tulus dan beramal dan tetap rendah hati meskipun memiliki ilmu, harta atau kedudukan. Kemudian sabar merupakan kemampuan menahan diri dari keluh kesah saat menghadapi ujian. Sedangkan syukur adalah kesadaran untuk selalu berterima kasih atas segala nikmat Allah. Keduanya melatih manusia untuk menerima ketentuan Allah dengan lapang dada dan tetap optimis dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Baiklah, yang ketiga yaitu zuhud dan wara. Zuhud bermakna tidak terikat pada kesenangan dunia yang berlebihan. Sementara wara adalah sikap hati dalam menjauhi perkara yang meragukan maupun haram. Prinsip ini tidak menolak kehidupan dunia, tetapi menempatkannya pada posisi yang seimbang sehingga hati tetap terarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mahabbah atau cinta kepada Allah. Prinsip ini menjadi inti dari tasawuf, yakni menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Sang Pencipta melalui ibadah, doa, dan perbuatan baik. Cinta kepada Allah mendorong seseorang untuk senantiasa mendekat kepadanya serta menjauhi segala bentuk kemaksiatannya atau larangannya. Kemudian yang kelima dari prinsip-prinsip akhlak tasawuf yaitu tazkiyah an-nafs atau penyucian jiwa. Proses ini dilakukan dengan cara membersihkan hati dari sifat tercela seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lainnya. Dan kemudian menghiasinya dengan sifat terpuji seperti kasih sayang, kejujuran, amanah, dan lain-lainnya. Penyucian jiwa menjadi syarat penting agar seseorang muslim dapat mencapai kedekatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah relevansi akhlak tasawuf dalam kehidupan modern. Baik, dalam era modern, masyarakat dihadapkan pada berbagai tantangan moral seperti hedonisme, individualisme, dan menurunnya kepedulian sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya krisis moral yang menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan. Tasawuf dengan ajaran akhlaknya yang menekankan pada penyucian jiwa dan pengendalian hawa nafsu hadir sebagai solusi penting untuk mengatasi problem tersebut melalui nilai ikhlas, sabar, dan tawadhu. Tasawuf dapat menuntun manusia kembali pada kesadaran spiritual sehingga mampu menahan diri dari perilaku yang merusak diri sendiri dan masyarakat. Selain itu, akhlak tasawuf dapat menjadi solusi dalam konflik sosial yang sering muncul akibat perbedaan kepentingan, budaya, maupun ideologi. Ajaran kasih sayang, toleransi, dan keadilan yang terkandung dalam tasawuf. Dan
keadilan yang terkandung dalam tasawuf dapat membangun jembatan perdamaian antar individu maupun kelompok. Baiklah, kemudian yang selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, akhlak tasawuf merupakan dua aspek penting dalam ajaran Islam yang saling melengkapi. Akhlak menjadi cerminan nyata dalam keimanan seseorang melalui perilaku dan budi pekerti mulia. Sedangkan tasawuf berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa yang menumbuhkan kesadaran spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya memiliki peran sentral dalam membentuk pribadi muslim yang utuh, yakni beriman, berilmu, beramal saleh dan berakhlak mulia. Baiklah, sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.